Saya mendengar. Saya mendengar. Saya juga mendengar. Saya juga mendengar firman Kristus. Kami juga mendengar. Apakah Anda memiliki waktu untuk mendengar? Perjanjian Baru, Kitab Matius sampai dengan Wahyu. 1 Februari sampai dengan 30 Juni 2021. Apakah Anda memiliki waktu untuk mendengar? Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya sukacita dan damai sejahtera Yesus Kristus selalu bersama dengan jemaat Tuhan sekalian. Terlebih lagi kita masih di dalam momen untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menolong kita di dalam sepanjang 35 tahun Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan berdiri. Hari ini melalui Circle Hymn Worship kita akan memuji, bersyukur dan menyampaikan segala worship kita kepada Dia dengan penuh kasih dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dia. Ikutilah Circle Worship pada hari ini dengan menaikkan segala hymn dan nyanyian pujian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga kami mengingatkan bahwa tentunya segera kita memasuki saat di mana mengingat akan kematian Yesus. Maka pada Jumat tanggal 2 April mendatang dilaksanakan ibadah di mana di dalamnya akan ada perjamuan Tuhan. Siapkan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki masa mengingat kematian dan penderitaan Yesus di kayu salib. Namun pasti juga di hari Minggu, pada tanggal 4 April kita akan melaksanakan Paskah, di mana kita juga akan beribadah. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian dalam menyiapkan diri melalui semuanya ini. Untuk setiap kita yang baru terhubung dengan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, silahkan terus dapat menghubungi saya, baik di dalam pengambilan keputusan, hal-hal pelayanan praktis, maupun juga berbagai keputusan yang lain, supaya kami dapat melayani Anda. Selamat berbakti, selamat memuji Tuhan dengan nyanyian pujian atau hymn. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sejarah pendirian Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan Bandar Lampung. Keberadaan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan di Lampung sangat erat hubungannya dengan sejarah pelayanan Rumah Sakit Immanuel yang oleh karena beberapa sebab pindah dari Bukit Tinggi ke Bandar Lampung pada sekitar akhir tahun 1984. Beberapa hamba Tuhan dari Southern Baptist Convention datang ke Tanah Minang pada tahun 1965. Dr. Owen bersama istri dan anak mencoba untuk mendirikan poliklinik sederhana. Izin didapat, lalu dengan sederhana poliklinik berjalan dengan lancar. Letaknya di Mandiangin. Sementara di hari Minggu, mereka mengadakan kebaktian di Sitawa, Sidingin. Benih yang semula kecil, tumbuh berkembang dan berubah. Gereja pindah ke Panorama. Di sana ada pendeta Rose Fryer bersama istri dan anaknya, Nona Swan, Miss Misner, Bu Sutiah, Bapak Syahrun bersama istri dan kedua anaknya, Pendeta Tom Baron bersama istri dan kedua anaknya. Berita duka diterima saat Dr. Owen cuti ke USA. Beliau dipanggil Tuhan di Hawaii saat kembali menuju ke Indonesia. Sementara bangunan Rumah Sakit Immanuel terus dibangun. Ada beberapa dokter yang melayani di rumah sakit tersebut. Di antaranya Dr. Key Jones, Dr. Applewhite bersama istri dan anaknya, Dr. Rubel bersama istri dan anaknya. Dari sinilah awal perkembangan gereja dan rumah sakit dimulai. Untuk menggembalakan domba-domba di Bukit Tinggi, dipanggillah Bapak S. Gideon pada tahun 1973 yang dulu berada di tambang batu bara Suah Lunto beserta istri dan anak-anaknya. Bapak S. Gideon melayani sampai tahun 1979 saat beliau dipanggil Tuhan. Perizinan rumah sakit berjalan cukup alot. Gubernur Sumatera Barat saat itu yang bernama Harun Zain
diundang ke Amerika Serikat. Beberapa bulan kemudian, sepulang dari Amerika Serikat, beliau meresmikan rumah sakit dengan memberi nama Immanuel. Kemudian Bapak TM Huta Barat dipanggil untuk membantu Rumah Sakit Immanuel mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan pemerintah. Pelayanan Rumah Sakit Immanuel sungguh diberkati Tuhan. Banyak tantangan yang dialami Rumah Sakit Immanuel. Singkat cerita, IDI dan MUI menghadap Menteri Kesehatan. Saat itu Bapak Suyadi Suryaningrat agar Rumah Sakit Immanuel dibeli pemerintah. Beliau tidak menyetujui permintaan itu agar Rumah Sakit Immanuel dibeli pemerintah. Dan Rumah Sakit Immanuel dipindahkan ke Lampung. Daerah yang semula ditunjuk adalah Puncowati, Lampung. Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi dengan anggotanya adalah sebagian besar 75% karyawan Rumah Sakit Immanuel. Kehilangan banyak anggota. Saat itu diberikan 3 pilihan bagi karyawan Rumah Sakit Immanuel. Yang pertama, keluar, yaitu diberi pesangon yang memadai. Yang kedua, tetap langsung menjadi pegawai negeri. Yang ketiga, pindah ke Lampung. Pendeta Stefanus Lindung ditunjuk untuk menggembalakan jemaat di Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi. Bagi jemaat yang pindah ke Rumah Sakit Immanuel W. Halim Lampung, belum ada gereja. Bangunan belum selesai sepenuhnya. Jemaat mengadakan ibadah di sudut gudang material. Kontraktor saat itu adalah Pendeta Bobby Jones dan diberi dari rumah sakit pinjaman ruangan yang sekarang tempat kita berbakti. Bulan Maret 1985 dimulai rencana dan upaya pembentukan organisasi gereja yang terstruktur meliputi petugas ibadah, pengkhotbah, pembawa acara, dan lain-lain. Penentuan kelas-kelas sekolah minggu, jadwal jam kebaktian, nama dan struktur gereja, dan lain-lain. Rapat urusan gereja yang pertama pada tanggal 20 Maret 1985 yang dipimpin oleh Pendeta Bobby Jones dengan sekretaris Dr. Dewani Barus. Bulan April 1985, dalam keputusan rapat urusan gereja, disepakati nama Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan dengan menjalankan program Lentera untuk menolong Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi. Bulan Mei 1985, rapat urusan gereja memutuskan menerima penggabungan 31 anggota baru yang menjadi cikal bakal Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Mereka adalah dari yang pertama, Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi, Darmuji, Ani Darmuji, Kundayati, Tarigan, Ibu Gideon, Rusmin, Evi, Maria, Christine, Ince, Kasidi, Yayah, Tining, Bapak dan Ibu Badar, Bapak dan Ibu Larno, Gatot. Yang kedua, Gereja Baptis Indonesia Pertama Lampung, Pendeta Bobby Jones dan Ibu E.S. Triendang. Yang ketiga, Gereja Baptis Indonesia Pertama Medan, Dr. Dewani Barus. Kediri, Mrs. Misner. Amerika Serikat, Dr. Gilliland dan istri. Bulan Oktober 1985, Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi memutuskan untuk menerima Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan menjadi cabang dari Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi berdasarkan surat nomor 8/A/10/85 tertanggal 26 Oktober 1985. Tanggal 21 Maret 1986, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan diorganisasikan sebagai gereja yang mandiri dengan jumlah anggota gereja sebanyak 40 orang berdasarkan piagam pengorganisasian gereja. Acara pengorganisasian gereja dihadiri oleh Ketua BPP GGBI Diakon Kapten R. Hariwibowo almarhum, Pendeta Julianus Tarapa, Ketua Departemen GGBI, almarhum Bapak Silalahi STH, Pembina Kristen Lampung, dan Pendeta Stefanus Lindung STH, Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi. Hamba Tuhan yang melayani di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan di Bandar Lampung dan perjalanannya. Gembala Sidang, Pendeta Bobby Jones,
tahun 1985 sampai dengan 1989 sebagai Gembala Sidang. 20 Maret 1985, RUG yang pertama dipimpin Pendeta Bobby Jones dengan Sekretaris Dr. Dewani Barus, Jemaat Mula-Mula Dr. Applewhite dan istri Pendeta Bobby Jones dan istri Bapak Rusmin, Saudara Yudas Samingan, keluarga Tumpak Huta Barat. April 1985, RUG memutuskan nama Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Mei 1985, RUG memutuskan menerima penggabungan anggota baru dari Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi, Bapak dan Ibu Darmuji, Saudari Kundayati, Saudara Tarigan, Ibu Gideon, Bapak Rusmin, Saudari Evi, Saudari Maria, Saudari Kristin, Saudara Ince, Bapak dan Ibu Kasidi, Saudari Tining, Bapak dan Ibu Badar, Bapak dan Ibu Larno, Saudara Gatot. Juni 1985, RUG memutuskan logo Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Juli 1985, perjamuan kudus yang pertama dipimpin Pendeta Bobby Jones dan mengagendakan persiapan pengorganisasian gereja sebagai cabang dari Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi. 26 Oktober 1985, Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi menerima Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan sebagai cabang berdasarkan SK nomor 8/A/10/85 tertanggal 26 Oktober 1985. Desember 1985, pembentukan ADART Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Tahun 1986, yaitu 21 Maret 1986, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan menjadi gereja yang mandiri, beranggotakan 45 orang. Pengorganisasian dihadiri oleh almarhum Diakon Caps R. Hariwibowo, Ketua BPP GGPI, Pendeta Julianus Tarapa sebagai Ketua Departemen GGPI, Bapak Silalahi STH, Pembinas Kristen Lampung, Pendeta Stefanus Lindung STH, yaitu dari Gereja Baptis Indonesia Bukit Tinggi. Desember 1986, pembentukan Pos PI Wahyui dengan beranggotakan Bapak Kasidi dan Bapak Tarigan. Kekosongan Gembala Sidang terjadi pada tahun 1989 sampai dengan 1992. Pada tahun 1990, pembelian sebidang tanah di Jalan Urip Sumuharjo dengan luas tanah 1990 meter persegi. Pendeta Heru Sudrajat tahun 1992 sampai dengan 1995 sebagai Gembala Sidang. Pendeta George Terry tahun 1995 sampai dengan 1996 menjadi pejabat sementara Gembala Sidang. Pendeta Victor Embet tahun 1996 sampai dengan 2000, yaitu 25 Agustus 1996, pengukuhan Pendeta Muda Victor sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. 27 Maret 1998, Pendeta Victor ditabiskan sebagai Pendeta Pengantar Injil. Desember 1998, pelayanan di Candi Puro dimulai. Januari 1999, KPW Puskut terbentuk. Saudara Lukas Supandi dikukuhkan sebagai Pendeta Muda melayani di BPW Wahyui. Maret 2000, Pendeta Victor terpilih sebagai Sekretaris Jenderal BPP GGPI dan pindah ke Jakarta. Pendeta Sil Bidanto menjadi PJS Gembala Sidang. Pendeta Sil Bidanto tahun 2000 sampai 2004 PJS Gembala Sidang. Tahun 2001, Gereja Baptis Indonesia Citra Almasih diangkat sebagai anak angkat dengan Pendeta Muda Abednego Trisno sebagai Gembala Sidang. 9 September 2001, pengukuhan Bapak C. Sukito dan Romanus Suyadi sebagai Guru Injil. Oktober 2001, pengukuhan Saudara Jabar Gultom STH sebagai Pendeta Muda yang melayani di GIP Gereja Baptis Indonesia Bukit Zaitun, Bukit Tinggi. 4 Desember 2002, pengorganisasian GPI Karunia Roh Kudus sebagai gereja cabang. Tahun 2003, pengorganisasian BPW Wahyui menjadi Gereja Baptis Indonesia Isa Almasih. Pendeta Sutoyo L. Sigar tahun 2005 sampai dengan 2010. Gembala Sidang. Juni 2006, pembangunan TK Karunia Immanuel dan terselenggaranya pendidikan tahun ajaran 2006-2007
2007 dengan jumlah siswa 33 anak. 27 Agustus 2006, pernikahan massal dengan 3 pasangan pengantin menjalani pernikahan kudus. September 2006, Pendeta Muda Heri Sukasno menjadi Gembala Sidang Cabang Bandar Jaya, Lampung Tengah. Desember 2006, renovasi gedung gereja. Februari 2007, pembelian pastori untuk asisten Gembala Sidang. 11 Maret 2007, ibadah dedikasi Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. 30 Maret 2007, pembangunan pastori untuk Gembala Sidang. 28 Februari 2010, Pendeta Sutoyo pindah pelayanan ke Gereja Baptis Indonesia Pertama New York, Amerika Serikat. Pendeta Petrus Mugiharjo, tahun 2009 sampai dengan 2015. 20 Juni 2009, Pendeta Muda Petrus menjadi asisten Gembala Sidang bidang pemuda. 22 Februari 2010, penabisan Pendeta Petrus sebagai pendeta pengantar Injil. 9 Mei 2010, Pendeta Petrus terpilih menjadi Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. 20 Juni 2010, pengukuhan Pendeta Petrus sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. November 2015, pindah pelayanan ke Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara Cabang Semirna. Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, tahun 2017 sampai dengan sekarang. 3 Agustus 2017 dikukuhkan sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. 1 November 2018 ditabiskan sebagai pendeta muda. Demikian sejarah Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Hari ini kita bersama-sama untuk kita menaikkan pujian kita, untuk kita memuji nama Tuhan dalam ibadah gabungan gereja pada saat pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita akan persiapkan pikiran kita untuk sungguh-sungguh kita masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kita bersekutu bersama-sama. Panggilan berbakti kita pada saat hari ini diambil di dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan 2 berkata demikian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mari kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang kami sembah, yang kami puji, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sungguh siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap memberi yang terbaik. Dan pada saat pagi hari ini, kami mau bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini, hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pujilah Allah yang mulia. Hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah Allah yang mulia.
atas berkatnya puji terus. Sang Bapa, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
Pembacaan Alkitab pada saat pagi yang indah ini diambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Pada saat hari ini, kita akan menaikkan pokok doa kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang akan kita doakan pada hari ini. Dan kepada Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, kami persilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita naikkan segala doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami datang kepadamu menaikkan segala puji syukur dan hormat kami di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai dalam segala karya, usaha maupun studi. Kami datang kepadamu menaikkan puji syukur untuk kebaikan yang Tuhan telah adakan di antara kami, khususnya Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Pada masa ini Engkau telah mengantarkan kami sampai kepada usia yang ke-35 tahun mandiri atau berdirinya Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memulai Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan 35 tahun yang lalu. Engkau juga yang telah menunjukkan karya-Mu di antara kami sepanjang masa ini. Hingga hari ini kami terus dapat menyaksikan Engkau selalu berkarya di antara kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh keyakinan dan percaya kami di dalam nama-Mu ya Yesus, Engkau akan melanjutkannya bagi kami, Jemaat Tuhan GPI Karunia Tuhan, khususnya dengan visi yang telah Engkau nyatakan untuk kami dapat terarah menuju menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Bapa di surga, di tengah ibadah ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara serta dunia. Kami mengangkat bangsa dan negara kami ke tangan kuasa-Mu. Terus di dalam masa-masa pandemi ini, tak henti-hentinya kami berharap dan berdoa bahwa kiranya Engkau akan memulihkan negeri kami, bangsa kami. Berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui vaksinasi dan juga semua masyarakat yang boleh terlibat dengan disiplin protokol kesehatan. Tuhan, melalui semuanya itu Tuhan, kami semuanya akan dipulihkan. Demikian juga dunia ini Tuhan, yang memerlukan Engkau, memerlukan keselamatan di dalam Yesus. Kiranya melalui masa-masa ini, nama Yesus akan makin disiarkan dan banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengerti kebutuhan mereka akan Engkau dan percaya kepadamu ya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pemerintahan bangsa kami. Berikan kebijaksanaan, berikan hikmat untuk mereka. Boleh membawa kemajuan bagi negeri ini. Juga pemerintahan daerah, baik gubernur, para bupati, wali kota, dan semua jajarannya. Tuhan memberkati mereka sekalian, sehingga dapat memimpin khususnya daerah Lampung dalam kemajuan demi kemajuan.
Terima kasih Bapa, kami mengingat jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian, sehingga dalam pelayanan hari lepas hari bersama hamba Tuhan yang melayani baik di induk, di cabang, maupun juga bersama panitia perancang dan juga seluruh jemaat Tuhan, kami semuanya dapat sehati sepikir. Kami sejalan di dalam melaksanakan apa yang menjadi visi gereja ini. Kami berdoa kiranya pemeliharaan Tuhan terus terjadi di dalam karya usaha dan studi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang senior. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati setiap pribadi. Saat ini mereka memasuki usia emas mereka, kami percaya juga Tuhan akan memberikan tambah-tambahan kekuatan yang ekstra, yang terbaik untuk mereka. Masuki masa usia lanjut ini, mereka akan terus dapat menjadi teladan dan juga mereka akan mengajarkan, mewariskan iman kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati dalam setiap anak-anak Tuhan menghadapi problematika, baik itu problematika rumah tangga, baik itu problematika pekerjaan, bermasyarakat. Kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan menyertai, sehingga dengan percaya diri mereka boleh melangkah iman Kristen mereka menghadapi berbagai problematika ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, kiranya Engkau tolong baik mereka yang offline maupun online dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Sebagian di antara mereka juga ada yang akan segera lulus SMA dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tuhan kiranya Engkau akan memberkati mereka dalam segala persiapan ini. Dalam bahkan masa-masa ujian, Tuhan akan menyertai dan berkati dengan kepandaian intelektual yang tajam dan keberhasilan di dalam sekolah ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini, tangan kuasa-Mu, syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada saat hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya MTH, dengan judul Daud Seorang yang Berkenan di Hati Allah. Semoga kita bersama untuk berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita katakan, mulia setiamu. Mulia setiamu. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, tak selintas pun sinar bulannya, Engkau tetap kasih-Mu teguhlah, bagai yang saudara waktu tepat. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia Kita akan pujikan bait yang kedua. Musim beralihlah, waktu berlalu. musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam.
setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhan. Hapusnya dosaku, damai abadi. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu, kuasa kini telah kemenangan. Hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhan. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu kali Paulus berkhotbah di Antiokhia, di mana dia secara singkat menceritakan sejarah bangsa Israel. Dan salah satunya ia menyinggung satu nama, yaitu Daud. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dicatat oleh Lukas demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Perkataan yang indah disampaikan di dalam ayat ini. Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, dan yang melakukan kehendak Allah. Inilah yang menjadi judul khotbah pada hari ini. Daud, seorang yang berkenan di hati Allah. Dan pasti semuanya itu berdasarkan dari 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Namun akan kita lihat di sini bagaimana sikap yang pertama ya, sikap atau karakter kehidupan Daud. Dan pasti bukan saja karena Daud adalah nenek moyang jasmani dari Yesus ya, yang akan menurunkan Yesus sebagai Mesias, sebagai keturunan jasmani, tetapi juga kita melihat apa yang dilakukan Daud seringkali menjadi tipologi dari Yesus. Ada banyak tipologi, yaitu sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian lama yang kemudian kita dapati dalam diri Yesus. Ada banyak kesamaan dalam hidup Daud digenapi dalam kehidupan Yesus. Maka itu yang kedua yang akan kita lakukan dalam pelajaran hari ini. Melihat Daud seperti apa,
dan di dalam Yesus seperti apa, dan yang terakhir, yang penting juga, bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita teladani dari Daud? Mari kita lihat yang pertama, bahwa Daud mencintai firman Allah. Bukankah dalam Mazmur 119 ayat yang 97 dia berkata, betapa ku cintai Tauratmu. Ya, betapa ku cintai Tauratmu. Dalam Mazmur ini, dalam ayat-ayat yang lain masih di pasal 119 pun ayat 47 dan 48, ia mengungkapkan perasaan seseorang mengenai seseorang yang sangat mencintai, menyukai firman Allah atau Taurat Tuhan. Dia ungkapkan dalam satu tulisan sehingga orang dapat melihat langsung seperti apakah sosok Daud, orang yang sangat mencintai firman Tuhan. Bagaimana ia selalu mendengar, menyendengkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Cintanya akan firman Tuhan begitu luar biasa karena kita tahu segala macam apa yang dituliskan dalam kitab Mazmur, semuanya di dalam Mazmur 119 khususnya, menunjukkan bahwa firman Tuhan itu setelah menolong dia, melindungi dia dari dosa. Itu di ayat ayat yang ke-11 dari Mazmur 119. Firman itu telah melindungi dari dosa. Dan di ayat 50 dikatakan, firman Tuhan telah menghidupkan dia. Telah apa? Merevive, ya, menghidupkan kembali, menyegarkan kembali di tengah-tengah sengsara atau penderitaan. Di ayat 165 dikatakan bahwa firman yang ia sukai atau firman yang ia cintai ini telah memberikannya ketenangan pikiran dalam kehidupannya. Karena itu, mari kita melihat, bukankah Yesus sendiri juga demikian, ya? Bukankah Yesus pun mencintai firman Allah? Ia begitu mencintai firman Allah sehingga apa yang dikatakan Yesus selalu mengutip kepada firman Allah dalam kitab Taurat. Berkali-kali kita mendapati Yesus dalam pengajarannya selalu kembali kepada kitab Taurat atau firman Allah yang tersedia pada waktu itu. Tapi secara khusus mungkin kita ingat Mazmur pasal yang keempat di mana dia mengalami pencobaan, ya, dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. 3 kali itu juga dia selalu melawan cobaan dengan firman Tuhan juga. Selalu dia mengutip, tidak menambahi maupun mengurangi firman Tuhan, sehingga dengan itu dia memiliki hidup yang berkemenangan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyimpan, merenungkan, menghidupi firman itu dalam hati kita? Sama seperti Daud, ataupun juga meneladani Yesus, apakah kita merasa itu menjadi suatu sumber penghiburan, kekuatan di masa-masa susah, di masa-masa sengsara, atau juga firman yang memberikan ketenangan dalam pikiran kita? Kita perlu mengikuti instruksi dari Daud untuk selalu mencintai, mencari, dan juga tentu saja melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Bukankah Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 itu merupakan Mazmur yang sungguh luar biasa, ya. Berbahagialah orang yang, dan selanjutnya, ya. Tapi intinya kalau mau berbahagia, Taurat Tuhan, carilah itu. Itulah sumber kebahagiaan. Ketika kita mencari, mencintai firman Tuhan, saya yakin kita benar-benar diberkati. Yang kedua, kita melihat bahwa Daud selain suka atau mencintai firman Tuhan, dia juga suka berdoa. Bukankah di dalam Mazmur 116 ayat 1-2 mengatakan bahwa seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ya, berseru, ya, berkata-kata atau ya menyampaikan kepada Allah. Kecintaannya kepada doa pun didasarkan karena apa? Dia sudah dijawab doa-doanya. Di pasal yang sama ayat 1-2, doa-doanya ketika dia mengalami penindasan telah dijawab. Maka membuat dia akan makin apa? Makin suka berdoa, makin suka berdoa. Karena apa yang ia perlukan Tuhan dengarkan. Ini pun didasari fakta bahwa Tuhan telah memberkati dia. Tuhan pun juga telah membuatnya makin dekat dengan Tuhan. Itu di dalam Mazmur 145 ayat 18. Sendengkanlah telingamu, aku berseru supaya engkau akhirnya memiliki kedekatan dengan engkau. Pasti kita merindukan, ya, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi caranya gimana? Ya cuman satu ini, doa.
Ya ini caranya untuk makin dekat dan mengalami Tuhan adalah seperti yang diinstruksikan oleh Daud dengan berdoa. Yesus demikian juga. Yesus juga pribadi yang suka berdoa. Dia sering menyelinap, ya, berdoa sendirian maksudnya, ya, mencari waktu, mencari tempat tersendiri secara pribadi. Paling enggak itu di dalam Lukas 5 ayat 16, tetapi juga ketika bersama para muridnya dia sering ke suatu tempat. Ada Bukit Zaitun disebutkan di sana, tetapi pasti di Taman Getsemani ketika ia diserahkan atau ditangkap. Di masa menjelang akhir hidupnya pun dia tetap berdoa. Bukankah di atas kayu salib dia mendoakan, "Hai Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di atas kayu salib juga dia berkata, "Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Di atas kayu salib dan akhir masa hidupnya dia juga berkata, "Bapa, ke tangan kuasa-Mu kuserahkan nyawaku." Sampai pada titik akhir kehidupannya Yesus masih berdoa. Bagi kita, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, bagaimana kehidupan doa kita? Sudahkah kita menemukan sebagai sumber kedamaian doa-doa itu? Doa-doa yang memberikan ketenangan pikir di dalam kehidupan kita dan kedamaian melampaui segala pengertian kita. Atau seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, jangan putus-putus berdoa atau tetaplah berdoa, ya. Apakah kita berdoa tanpa henti? Jika tidak, atau belum rajin berdoa, ayo kita dengarkan nasihat dari seorang Daud ini yang memerintahkan kita untuk bergantung kepada Allah melalui doa. Mazmur 32 ayat 6-7. Saya bersyukur bahwa di masa-masa sulit, masa-masa pandemi seperti sekarang ini pun, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan tidak berhenti untuk berdoa. Semua yang dilakukan secara online, doanya pun terus terlaksana, tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan bahwa gereja ini pengen dan rindu untuk apa? Selalu dekat dengan Allah Bapa melalui doa-doa. Saya melihat statistik pendoa-pendoa kita, kalau jam doa Rebo lah ya, paling tidak pun selalu stabil. Tapi stabil seringkali membuat khawatir, ya Pak. Stabil seringkali membuat khawatir karena masih begitu banyak jemaat Tuhan yang mungkin belum berkesempatan berdoa, dan itu kita masih bisa lebih daripada angka-angka yang ada pada masa sekarang. Berdoalah. 35 tahun GBI Karunia Tuhan, Anda tidak bisa bergantung kepada yang lain. Walaupun dewasa secara umur, tetapi Anda harus tetap bergantung kepada Tuhan. Dan di dalam doa, disitulah ada kedekatan, keakraban dengan Tuhan. Yang ketiga, Daud ternyata juga suka memuji Tuhan. Nah, ini sebenarnya tidak bisa terbantahkan ya, karena memang mazmur-mazmur Daud selalu isinya ya puji-pujian. Tapi memang bukankah dalam Mazmur 119 juga dikatakan demikian? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Ayat 164 ya. 7 kali dalam sehari. Wah, ini hampir setiap 3 jam memuji Tuhan ini. Nah, Anda satu hari memuji Tuhan berapa kali? Kalau Daud memberi contoh, hampir tiap 3 jam dia memuji Tuhan. Khusus loh ya, memiliki waktu khusus ya, bukan sekedar spontanitas, tapi waktu khusus untuk itu. Ini menunjukkan bahwa dia memuji Tuhan atas kebaikan, kebesaran kasih-Nya, kesetiaannya, dan dia bertekad untuk memuji Tuhan selalu, bahkan untuk sisa hidupnya seterusnya. Di dalam Mazmur 104 ayat 33. Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia suka memuji Tuhan? Ternyata ya memang Yesus pun suka memuji Tuhan. Matius 11 mengatakan ketika Yesus di depan publik, di depan banyak orang, dalam doanya dia memuji Tuhan. Dalam doanya dia menyampaikan pujian kepada Tuhan. Tapi ternyata juga dalam Matius 26 ayat 30 dikatakan dia menyanyikan nyanyian pujian. Bahasa Inggrisnya hymn. Dia menyanyikan nyanyian pujian. Jika hari ini kita juga melaksanakan circle hymn worship, kita sedang menyembah, menyanyikan pujian, ya sama seperti yang Yesus sampaikan, sama seperti yang Daud ungkapkan. Ya, berarti kita orang baptis tidak bisa ngeklaim nyanyian pujian punyanya orang baptis tok. Yesus aja sebelum kita ada, Yesus sudah menyampaikan nyanyian pujian ya. Hymn itu dalam bahasa Inggrisnya juga diterjemahkan demikian. Jadi
Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian, memuji Tuhan selalu. Nah, kiranya kita akan semakin senang menyanyi, walaupun itu juga merupakan salah satu bukti pertumbuhan rohani kita ya. Makin disiplin menyanyi, mendorong kita untuk makin akrab, makin mengerti apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Memuji Tuhan selalu. Demikianlah bagi mereka yang mengaku anak-anak Allah, mari yuk kita semuanya melihat kepada Daud, tapi juga melihat kepada Yesus. Di poin yang keempat kita belajar bahwa Daud, ia menyukai kesatuan di antara saudara-saudara. Bukankah di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan tentang pujiannya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini adalah pengalaman Daud sendiri bahwa ia mengerti, dia mengetahui nilai persahabatan ataupun persatuan yang baik. Sebagaimana ia contohkan dengan persahabatannya atau persekutuannya atau persatuannya dengan Yonatan, anak Raja Saul, yang walaupun bapaknya memusuhi dia, tetapi dia mengetahui persekutuan dengan Yonatan tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Namun dia juga telah belajar bahwa dari rasa sakit yang dialami akibat dari yang namanya perpecahan atau hal yang mengerikan oleh sebab karena terjadinya perpecahan dalam keluarga atau keluarga besar. Karena ia pun mengalami anak-anaknya, baik Amnon maupun Absalom dalam 2 Samuel pasal 13, mereka saling bermusuhan, mereka saling menghancurkan. Ini yang diingatkan Paulus dalam kitab Galatia, supaya kita orang percaya jangan saling menelan satu dengan yang lain. Jangan-jangan kita saling menelan satu dengan yang lain menjadi pengingat untuk kita betapa semestinya baik Daud maupun kita menyukai yang namanya kesatuan. Sebab Yesus pun telah menyatakan bahwa ia berdoa, dia menyukai yang namanya kesatuan. Ia berdoa dengan tekun supaya para muridnya akan menjadi satu. Ini yang sudah kita pelajari dalam KPW gabungan minggu yang lalu dalam Yohanes pasal 17. Bahkan pun disebutkan dalam kitab Efesus, di atas kayu saliblah ia mempersatukan manusia dengan Allah. Yang selama ini ada tembok penghalang, yang selama ini terpisah, di dalam Yesus ketika ia di kayu salib mengadakan persatuan. Jika Daud mengasihi persatuan, jika Yesus pun mencintai atau menyukai kesatuan, bagaimana dengan kita? Mestinya kita juga demikian ya, rajin untuk menunjukkan sikap yang tepat untuk dapat menjalin atau memelihara persatuan yang telah ia ungkapkan di atas kayu salib, dimanifestasikan dalam kehidupan kita, dalam Efesus pasal 4 ayat 1-3, dan Roma 16 ayat 17, dengan terus kita dapat memelihara persatuan. Dan bahkan Roma 16 mengingatkan kita untuk menandai orang-orang yang tidak perlu menyebabkan perpecahan. Karena ternyata memang ada orang-orang yang akan selalu membuat perpecahan di dalam satu kesatuan yang Tuhan Yesus sudah ungkapkan atau adakan bagi kita. Roma 16 ayat 17, dan ini pelajaran sekolah minggu beberapa minggu yang lalu. Supaya menandai orang-orang yang seperti ini. Bukan meninggalkan atau bukan untuk membuat mereka menjadi tidak lagi menjadi bagian dari kita, tetapi menandai bahwa ada orang-orang yang mungkin tidak menyebabkan yang namanya kesatuan. Kita pelajari yang terakhir, poin yang terakhir dari kehidupan Daud adalah bahwa dia pun membenci jalan dusta. Mazmur 119 ayat 104 mengatakan, aku benci segala jalan dusta. Maksudnya apa? Jalan yang mengarah kepada kejahatan atau cara hidup yang mengarah kepada kejahatan. Terlebih lagi kepada jalan-jalan yang sesat. Maksudnya apa? Orang-orang yang mengajarkan segala sesuatu di luar apa yang sudah kita terima. Daud menyatakan kebenciannya kepada dosa, kepada jalan dusta, kepada cara-cara kehidupan dan pemahaman akan segala sesuatu yang menyimpang dari pengajaran Tuhan. Kebenciannya mempengaruhi pilihan dan aktivitasnya terhadap teman-temannya. Jadi maksudnya apa? Karena dia benci dosa, karena dia benci dengan jalan yang salah, jalan yang jahat, dia menyeleksi teman-temannya. Dia mengelilingi lingkungannya
atau orang-orang di sekitarnya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan juga. Orang-orang yang mencintai jalan yang benar juga. Orang-orang yang tidak akan berdusta. Dengan itu dia diperkuat. Jadi saya rasa kita tidak perlu meninggalkan persekutuan di mana Tuhan sendiri sudah menetapkan di antara kita orang-orang yang dipilihnya. Kita saling menguatkan tetapi mempersilahkan supaya tidak masuk di dalam jerat pengajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat atau yang tidak sehat. Itulah yang semestinya kita teladani juga dari Yesus, sebab dia membenci jalan dusta juga. Bukankah dia pernah mengusir penukar-penukar uang dari bait suci? Itu jelas menyalahi, maksudnya para penukar uang dan juga para pedagang di bait suci jelas melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan dia tidak suka dengan cara ini. Makanya Allah atau Yesus ya, menunjukkannya dengan mengusir mereka. Seperti juga yang dikatakan kepada orang-orang, hai kamu munafik. Yesus sering berkata kepada orang Farisi mengenai kata-kata itu. Kepada orang-orang ahli Taurat maupun pemimpin-pemimpin hukum lainnya. Mengingatkan bahwa sebenarnya mereka yang menuntut hukum maupun juga menjadi ahli Taurat seringkali justru mereka adalah orang-orang yang juga tidak menjalankan ajaran yang sehat. Bagaimana dengan kita, sikap kita terhadap jalan yang jahat atau jalan yang dusta? Apakah kita lunak atau kompromi dengan cara atau jalan yang salah? Atau apakah kita menyadari bahwa kita terlibat dalam perjuangan rohani, di mana dalam perjuangan rohani meraih jiwa-jiwa bagi Tuhan, seringkali kita berhadapan dengan juga jalan atau cara-cara atau pengajaran yang sesat, pengajaran yang palsu, pengajaran yang salah, penuh dengan dusta. Sementara itu kita di dunia mengasihi orang-orang yang berdosa, sebab kita harus datang kepada mereka. Kita diminta kepada datang untuk mengasihi orang-orang berdosa, tetapi kita harus membenci dosa mereka. Bukan orangnya yang kita benci. Kita harus mengasihi orang berdosa karena mereka perlu Tuhan. Mereka tidak akan pernah tahu Yesus kalau kita tidak mengasihi mereka. Tetapi dosanya harus dibenci. Maka Bapak Saudara dikasih Tuhan, di ulang tahun yang ke-35 Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, mari kita melihat, kita belajar dari seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, Daud. Daud yang suka atau mencintai firman-Nya. Dia suka berdoa, dia suka memuji Tuhan. Dia juga menyukai kesatuan di antara saudara-saudara, tetapi dia juga yang membenci jalan-jalan dusta atau jalan-jalan yang jahat. Sebagai penutup, Matius pasal 7 ayat 21 diingatkan kepada kita melalui gerakan mendengar yang lalu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Ada yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, bukan itu yang masuk kerajaan Allah. Tapi siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi kita jangan menjadi cuek ataupun kita juga jangan menjadi memandang rendah keselamatan yang kita terima dari Yesus. Kebanyakan dari kita mungkin akan berpikir, loh percaya Yesus kan selesai. Aku mengenal Yesus selesai, pasti selamat. Dan memang janji keselamatan adalah bagi mereka yang percaya Yesus. Tetapi ingat, kita harus bertumbuh secara rohani. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kayaknya kenal Tuhan, kayaknya melayani Tuhan, kayaknya apa? Setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Umur 35 tahun sudah harusnya mengajarkan kita, bukan sekedar doktrin yang sekedar dasar saja, tetapi mengajarkan kita untuk apa? Melakukannya. Orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang juga melakukan kehendak Bapanya. Itu adalah Daud, itu adalah Kristus. Doa saya itu adalah jemaat Tuhan GBI Karunia Tuhan sekalian. Selamat melakukan kehendak Bapamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan ku dengar suara
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Dan kita menengadahkan hati kita kepada Dia, mohonkan janjinya terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan merayakan hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan yang ke-35. Kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya yang diserahkan langsung kepada Diakon Adi Putranto dan juga Diakon Boyke. Kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng. Silakan Pendeta Muda Krishna untuk memotong tumpeng yang akan diserahkan kepada Diakon Adi Putranto. Mari waktu dan tempat kami persilakan. Untuk selanjutnya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya akan memotong tumpeng yang kedua dan akan diserahkan oleh Diakon Boyke. Kepada Pak Pendeta, kami persilakan.
Diakon Boyke dan Diakon Adi dan juga Pendeta Muda Krishna bisa berdiri di tengah-tengah untuk disaksikan oleh jemaat. Inilah rasa ucapan syukur kita bersama-sama di mana Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan sudah berdiri selama 35 tahun. Dan tentunya kita rindu kita terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan nyanyikan Selamat Ulang Tahun. Mari kita akan memuji bersama-sama, kita akan nyanyikan selamat ulang tahun untuk gereja kita yang saat ini berulang tahun yang ke-35. Dengan semangat kita, katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat ulang tahun GBI Karunia Tuhan yang ke-35. Kiranya semakin menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Harapan saya untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan yang berarti kepada seluruh jemaat. Kiranya kerohanian kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Pasti dengan setia berdoa dan membaca atau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, keduanya bukanlah hal yang dapat dipilih-pilih, tetapi keduanya harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun ke-35 Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Patut kita menaikkan pujian dan syukur kita karena kasih karunia-Nya membawa setiap pribadi dapat melihat karyanya 35 tahun gereja kita sudah berdiri. Biarlah itu menumbuhkan kesadaran di hati kita masing-masing, setiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, untuk meyakini itu karyanya yang tidak akan pernah berhenti, terus akan berlanjut. Harapan saya kiranya setiap pribadi boleh semakin menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Biarlah setiap pribadi mengalami pertumbuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga setiap pribadi bertumbuh. Kami percaya pertumbuhan juga disediakan bagi gereja kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu harapan saya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa bersama-sama atas
karyanya untuk gereja kita, juga untuk acara yang sudah kita lakukan. Baik acara memperingati perayaannya, mari kita syukuri bersama-sama dengan berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selamanya. Setiap pribadi kami boleh merasakan karya Roh Kudus-Mu yang luar biasa, terus menuntun kami di dalam perjalanan hidup bergereja kami. Juga pada saat kami memperingati gereja ini sudah berusia 35 tahun, karyamu yang nyata menjadi pertumbuhan bagi setiap pribadi untuk meyakini bahwa janjimu ya dan amin pada saat kami semua melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Waktu Tuhan Yesus katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Kami juga mengucap syukur atas perayaan yang kami lakukan. Biarlah semuanya menuntun kami, supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera-Mu, penyertaan-Mu setiap saat, menyertai setiap pribadi, lepas pribadi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.